Selamat datang kembali di Bintang Muda Media. Kali ini saya sedang bersama Bapak Andi Malarangeng. Di kesempatan yang luar biasa ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu langsung dan ngobrol, berbincang-bincang sama Bapak Andi Malarangeng. Bapak atau Bang ini? Jangan terlalu bapak, agak terlalu tua. Walaupun jenggot memang sudah mulai putih. Bang aja kali ya. Ya. Nah, Bang Andi ini salah satu tokoh nasional di zaman Pak SBY. Beliau pernah menjadi juru bicara presiden di periode pertama. Betul. Dan kemudian mantan Kemenpora mantan Menteri Menpora gitu. Pada kesempatan kali ini langsung saja Bang ya. Waktu pandemi berlangsung ini kan Abang juga sempat mengomentari lewat tulisan soal pilihan terburuk kebijakan COVID gitu kan. Ya. Di situ Abang bicarain tentang bahwa tes merupakan satu-satunya jalan untuk kemudian pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat begitu. Nah, kira-kira perkembangan hari ini kayak gimana Bang? Jadi walaupun ini COVID masalah kesehatan, sebagian juga masalah ekonomi, tetapi tidak bisa dilepaskan dengan public policy. Kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah, memitigasi masalah wabah ini ataupun bencana wabah ini. Nah, karena itu sebagai orang yang juga berkecimpung dalam kebijakan publik, public policy, kita harus melihat kebijakan publik yang bagaimana yang paling tepat untuk diambil oleh pemerintah dalam mengenai masalah ini. Karena itu mari kita lihat apa opsi-opsi yang tersedia, apa dampaknya masing-masing. Ya, memang kita lihat pemerintah sengaja untuk menggunakan undang-undang bencana. Bukan undang-undang wabah. Undang-undang bencana memang ada bencana non alam, lalu kemudian turunannya inilah yang sekarang dipakai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian kalau undang-undang wabah, yang pada ini dia sebenarnya wabah, maka turunannya adalah karantina wilayah. Maka cuma konsekuensinya kalau karantina wilayah di dalam undang-undang pemerintah berkewajiban untuk memberi makan, memberi logistiknya dan kemudian juga memberi kompensasi bagi mereka yang tidak bisa bekerja karena dikarantina. Maka pemerintah mengambil undang-undang bencana dan PSBB turunannya, kira-kira begitu. Opsi-opsi lain yang ada adalah lockdown. Kalau karantina wilayah itu sebenarnya pada dasarnya lockdown. Ya. Kalau PSBB ini bedanya kira-kira PSBB pembatasan sosial berskala besar, tetapi akan tetap ada beberapa kelonggaran. Makanya kita lihat di Jabodetabek ini, walaupun lagi PSBB, kadang-kadang di beberapa jalan macet juga, beberapa tempat crowded juga, walaupun terus-menerus diimbau, tetapi tetap saja akan ada beberapa persoalan di dalam, karena tidak total di lockdown. Pilihan lain adalah herd immunity. Herd immunity itu adalah kebijakan di mana pemerintah pada dasarnya tidak melakukan apa-apa. Ya paling memberikan petunjuk pakai masker, cuci tangan, tetapi tidak ada pembatasan. Misalnya restoran boleh buka, tempat-tempat wisata silakan buka. Lalu herd immunity itu adalah sebuah kebijakan yang mengatakan bahwa biar saja terjangkit pada suatu ketika, pada suatu ketika kalau mayoritas penduduk itu sudah terjangkit dan sembuh, dia mengalami imunitas. Maka ketika mayoritas orang sudah punya imunitas, maka tidak perlu lagi ada persoalan, dia jalan aja bersama. Kelemahannya herd immunity ini adalah bahwa the survival of the fittest. Siapa yang kuat imunitasnya, siapa yang sehat, biasanya yang gizinya bagus. Seleksi alam lah ya. Seleksi alam, yang lemah, yang tua, yang gizinya buruk, miskin, itu akan mati. Karena memang di situ survival of the fittest, yang meninggal ya meninggal kan.
Memang kalau dibilang, oh tingkat meninggalnya kan cuma berapa? 2-3%, 2/3% ya. Tapi kalau 2-3% dari 270 juta berapa tuh? 6 juta, 7 juta, 8 juta. Bisa 8 juta, 8 juta orang meninggal di Indonesia. Walaupun 2-3% ya. Karena itu tidak mungkin itu herd immunity. Memang ada negara melakukan itu, Swedia. Tapi saya dengar Swedia sekarang banyak orang menyesalkan bahwa di Swedia mengambil kebijakan herd immunity karena pertama ternyata yang angka positifnya naik terus sekarang ini dan bisa merebak kemana-mana dan jumlah orang yang meninggal makin besar di Swedia dan tidak mungkin begitu itu melanggar konstitusi karena tanggung jawab negara, tugas dan tanggung jawab negara itu adalah melindungi, melayani dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Aspek melindungi ini bagaimana melindungi kalau orang membiarkan orang terjangkit dan mati? Karena itu tidak mungkin kita menggunakan herd immunity. Walaupun beberapa pakar-pakar itu nggak mungkin. Tugas negara melindungi yang lemah, melindungi yang sakit, melindungi yang miskin, yang mudah terjangkit, yang tua dan sebagainya. Nah, sehingga pilihannya memang seperti tinggal lockdown. Atau PSBB. Nah, tidak mungkin juga. Tampaknya karantina wilayah tidak mungkin dilakukan karena negara tidak punya cukup uang untuk membiayai, memberi makan, memberikan kompensasi penghasilan. Ya. Tetapi lagi pula di Indonesia sebagian besar uang sudah digunakan untuk infrastruktur, membangun infrastruktur sehingga fiscal space di Indonesia sangat kecil, terutama di era Pak Jokowi ini. Maka untuk tiba-tiba bisa dialihkan untuk melakukan penanganan bencana terpaksa apa yang dilakukan? Dibikinlah perpu dan membolehkan defisit di atas 3% tapi tanpa batas atas. Jadi defisit ini kalau dulu kan aturannya defisit tidak boleh lebih dari 3%. Undang-undang mengatakan begitu. Sekarang dengan perpu dibolehkan di atas 3% dan tidak ada batas atasnya. Bagi saya ini luar biasa betul dan tidak prudent. Mestinya ada batas atas. Sekarang ini kita berada di defisit sekitar 6,3% kalau kata Ibu Sri Mulyani. Dan itu bisa naik lagi. Atau bisa ngutang lagi dan sebagainya. Sehingga tidak prudent sama sekali. Mestinya ada batasnya 5% kah atau 6% atau 7%. Nanti kalau itu ternyata tidak bisa dilampaui, silahkan mengajukan lagi di parlemen. Jangan pakai perpu begitu aja seenaknya. Tetapi itu. Nah, ini Bang, sorry dipotong. Ya silakan. Sebelum jauh ke soal kebijakan fiskalnya tadi, mungkin bisa kira-kira pandangan Abang evaluasi soal PSBB ini gimana? Kalau kita lihat misalnya di Jakarta gitu ya, waktu kebijakan PSBB dijalankan itu kan masyarakat ya bisa dikatakan tertib gitu ya, membatasi diri keluar ini. Tapi di akhir-akhir ini masyarakat sudah nggak bisa ditahan begitu. Tapi kebijakan PSBB terus diperpanjang gitu. Kira-kira pandangan Abang gimana itu? Jadi kalau kita lihat PSBB ini kita melihat berhasil apa tidak. Mari kita melihat apakah angka positif itu naik atau turun. Grafik kita itu sudah mulai menurun atau belum? Kalau dia sudah mulai menurun, Pak Jokowi bilang sudah menurun karena R0-nya itu kira-kira di bawah 1. Artinya tingkat keterjangkitan kita itu di bawah 1, kalau tidak salah 0,99. Tapi jangan lupa, sebelum dia bisa dikatakan pada new normal atau sebelum bisa melakukan relaksasi terhadap PSBB, itu harus penurunan itu berlaku berturut-turut selama 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena masa inkubasi dari virus ini 2 minggu. Jadi kalau Anda cuma mengukur 1 hari atau 2 hari menurun, belum tentu. Karena dia tidak, apa yang kita alami sekarang, R0 yang kita alami sekarang itu hasil dari 2 minggu yang lalu. Maka dia harus menurun selama 2 minggu berturut-turut. Baru kemudian kita bisa melakukan relaksasi. Persoalan Indonesia adalah
PSBB sudah mau direlaksasi, ketika angka positif kita masih naik. Nah, ini ironis. Kalau kita lihat pedoman dari CDC, Center for Disease Control di Amerika, itu dan WHO juga, relaksasi itu baru bisa dilakukan kalau sudah menurun angka positifnya selama 2 minggu berturut-turut. Nah, R0 juga begitu, 2 minggu berturut-turut, sehingga kita bisa yakin sudah betul-betul menurun, tidak akan sampai di nol. Itulah new normal. Nanti dari situ tidak menurun lagi, tapi mendatar, tapi tidak sampai pada angka nol. Maka itulah kita new normal, artinya kita berusaha hidup dengan virus yang tetap ada itu, dengan menjaga seperti yang kita sekarang ini, kita wawancara tetapi jarak cukup sehingga kita tidak saling menularkan kalau ada. Jadi ini yang kita lakukan, mestinya dilakukan begitu. Tapi ya mungkin karena ekonomi. Memang salah satu dampak dari pandemi adalah ekonomi semakin menurun. Dan bagi pemerintah manapun selalu merasa, terutama kalau di Amerika, Trump ingin membuka segera supaya ekonominya bisa naik, walaupun korbannya adalah angka positif pasti naik. Kalau angka positif pasti naik, angka meninggal juga pasti naik. Nah, cuma dia mau pemilu November. Kita paham itu Trump. Dia mau pemilu November, maka dia mau ekonominya bisa agak mulai menaik, sehingga pengangguran agak menurun, kemiskinan agak menurun, sehingga dia bisa menang lagi. Di Indonesia kan kita tidak ada mau pemilu baru 2024 kok. Pilkada itu isunya isu lokal, sehingga tidak ada sebuah keharusan untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi itu setinggi mungkin, sementara angka kita masih naik terus. Fokus dulu untuk bagaimana menyelesaikan persoalan kurva ini supaya menurun. Itulah sebabnya yang saya kemarin tadi Anda sampaikan, saya mengatakan kita pelajaran di negara-negara lain, terutama misalnya di Korea, Taiwan yang berhasil, dan juga negara demokrasi, testing sebanyak-banyaknya. Di Korea itu sehari bisa testing sekitar 25.000 satu hari. Di Taiwan juga sekitar segitu itu. Kalau di Amerika mereka berusaha testing mendekati 1 juta, beberapa ratus ribu satu hari. Karena kalau kita melakukan testing sebanyak-banyak, anggaplah kita bisa melakukan testing 100%, maka kita tahu siapa yang positif, siapa yang tidak positif, siapa yang negatif. Maka yang diisolasi adalah individu yang positif, bukan wilayah. Karena kita tidak tahu, karena kita tidak melakukan testing. Di Indonesia testing baru sekitar 10 ribuan, jadi katanya 10 ribu, 12 ribu, 14 ribu. Ya, kadang itulah. Turun juga. Kadang-kadang turun lagi. Nah, bahkan Pak Jokowi sudah mengatakan harus 10 ribu, ternyata kadang-kadang belum sampai 10 ribu. Kemampuan nah, ini. Karena kita tidak bisa melakukan testing secara menyeluruh, maka kita melakukan pembatasan wilayah. Karena kita tidak tahu, buta kita nih, selain yang 10 ribu yang kita testing setiap hari itu. Padahal kalau kita mau testing 10 ribu setiap hari, jumlah penduduk 270 juta, berapa tahun baru selesai kita testing? Nggak mungkin. Kalau negara semacam kita, 1 juta satu hari pun, maka baru kita 270 hari, baru kita bisa melakukan testing menyeluruh. Jadi intinya memang kapasitas testing kita yang harus diperbesar. Laboratorium, tenaga laboratorium, reagen, itu yang harus diperkuat, sehingga yang kita isolasi adalah orang yang positif, individu, bukan wilayah. Kalau kita bisa mengisolasi individu, maka yang negatif silahkan bisa jalan, bisa berbelanja, toko-toko bisa buka, lalu restoran bisa buka, tapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Tidak perlu ada seluruh wilayah ditutup. Ini sebenarnya intinya kalau kita mau bicara tentang public policy yang benar. Cuma sekali lagi kesiapan pemerintah untuk mempersiapkan testingnya itu, ini harus segera diperkuat. Infrastruktur kesehatannya belum mencukupi. Itulah yang kita lihat, masa negara sebesar ini 10.000 testing itu seakan-akan berjuangnya keras betul. Negara lain 25.000, 50.000, 100.000 bisa melakukannya sehari.
negaranya lebih kecil lagi. Iya. Nah, artinya apalagi kalau testing per jumlah penduduk populasi, total populasi kita kecil sekali. Iya. Cuma itu lagi sekali lagi fiscal space kita sangat rendah, tapi itu juga prioritas bagi kesehatan, terutama laboratorium ini. Apalagi mau bicara bikin vaksin. Satu-satunya yang bisa bikin vaksin sekarang lembaga Eijkman. Pertanyaannya berapa dana Eijkman yang diberikan setiap tahun untuk bisa segera menemukan vaksin. Sedang berlomba dengan negara-negara lain juga kan. Iya. Nah, tapi testing dulu deh supaya kita yang tidak perlu melakukan karantina wilayah ataupun lockdown ataupun PSBB. Yang kita lakukan adalah isolasi individu yang positif. Jadi selain kemudian persoalan kesehatan kan kemudian COVID ini juga berdampak pada persoalan ekonomi. Itu dia. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang kemudian dikeluarkan di masa COVID ini kan seperti Abang bilang tadi yang sangat luar biasa begitu kan, nggak ada batas atasnya untuk ngomongin hutang begitu kan. Nah, kira-kira efektivitas pengelolaan dari hasil kebijakan itu gimana? Itu saya juga tidak mengerti karena kok bisa keluar sebuah kebijakan, tapi kebijakan ini melalui Perpu sih. Sebenarnya kalau Partai Demokrat menolak sebenarnya. Cuma persoalannya Perpu itu menggabungkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Dan parlemen hanya bisa mengatakan setuju atau tidak setuju. Ya. Kalau kita tolak, maka hal-hal baik kemudian tidak bisa digunakan. Sebaliknya kalau kita terima yang baik, tapi yang buruk juga kita terima. Termasuk itu tadi, tidak ada plafon, batas atas dari defisit. Ya. Ini menimbulkan moral hazard. Sekarang sudah 6,3. Kalau masih berlanjut terus bisa sampai berapa persen. Ya. Dan kemudian rasio utang terhadap GDP, waktu Pak SBY berhenti jadi presiden, itu rasionya 24% dari GDP. Ya. Kita punya hutang. Sekarang kalau tidak salah sudah naik 30%. Ya. Kalau ini salah-salah, habis COVID ini sudah 40-an. Waktu Ibu Mega berhenti itu rasio GDP, utang kepada GDP itu kalau tidak salah 54%. Nah, turun kemudian menjadi 26%. Bisa-bisa yang terjadi adalah hasil 10 tahun Pak SBY mengurangi rasio utang, balik kembali lagi menjadi 50-an persen. Iya. Nah, tidak ada ambang atasnya nih. Iya. Sampai berapa nih? Dan defisit ini akan terus berjalan, utangmu berapa banyak, tidak ada dia punya ambang atasnya. Karena itu ya mudah-mudahan kita harapkan tetap hati-hati, tetap prudent dan jangan sampai ini juga tugas parlemen untuk mengikuti terus. Jangan sampai kita lengah gitu. Tapi kan kemudian itu juga tidak terukur jangka waktunya itu Bang. Karena alasannya kan COVID juga nggak bisa diukur jangka waktunya. Makanya kalau tidak salah Perpu itu berlaku sampai berapa tahun itu. Iya. Nah, sehingga kemudian ya pemerintah, tapi sudah ini namanya situasi darurat. Pemerintah kita berikan kepercayaan untuk menentukan arah bagaimana kita menyelesaikan COVID ini, termasuk dalam itulah Perpu dibikin sendiri pemerintah menyusun anggaran sendiri, lalu ada yang baik ada yang tidak baik, lalu kemudian parlemen diserahkan, tinggal setuju atau tidak setuju. Beda dengan di Amerika. Di Amerika dalam keadaan COVID pun tetap parlemen yang kemudian menggodok, sehingga kemudian muncul anggaran tambahan $2 triliun yang 2 miliar dolar yang atau 2 triliun dolar kalau salah yang dianukan oleh parlemen. Tapi melalui proses parlemen sehingga demokrasi tetap berjalan. Di Indonesia mungkin mau cepat, tapi sudahlah kita beri kepercayaan kepada pemerintah. Tapi tolong hati-hati. Dan kita sudah menyampaikan ini ada moral hazard di sini. Tidak ada ambang atasnya sampai berapa banyak dan tidak melanggar. Kemudian ada aturan-aturan lain lagi mengatakan bahwa kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu tidak bisa dihukum. Jadi ada kemudian diberikan imunitas kepada pejabat. Bayangkan pejabat diberikan imunitas untuk menjalankan
ya menjalankan mengelola keuangan ini yang tambahannya sampai berapa 400 triliun lebih itu. Lalu kemudian ambang atas tidak ada. Ini bahaya sekali. Sebenarnya saya katakan, dan dari semua itu yang digunakan untuk kesehatan cuma 75 triliun aja. Dan selebihnya lebih pada untuk ekonomi. Tetapi itu pun kalau kita lihat ya sebagian lagi untuk dari ekonomi itu, sebagian untuk pengusaha-pengusaha, ya harus sebagian kecil sekali untuk BLT yang diberikan. Ada lagi BLT yang dipakai untuk kartu prakerja, 5,6 triliun melalui online. Saya masih ingat dulu Ibu Sri Mulyani ketika jadi mertinya Pak SBY selalu bicara tentang quality spending. Quality spending artinya bahwa pembelanjaan pemerintah itu harus punya kualitas sedemikian rupa sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah harus punya dampak ekonomi langsung ke depan maupun ke belakang. Ini yang berkualitas. Kok saya tidak melihat sekarang ini? Masa yang 5,6 triliun itu dengan online ini kok bisa lolos gitu? Itu bagian, kalau saya baca itu bagian dari memfasilitasi masyarakat untuk belajar di rumah itu, Bang. Jadi daripada nggak ada kegiatan gitu kan, lebih baik belajar nambah skill lewat fasilitas-fasilitas itu. Padahal di YouTube sudah tersedia gratis. Saya sendiri di YouTube belajar sekarang ini selama pandemi ini kerja saya adalah di rumah ya, berkebun-kebun, kemudian memasak. Jadi dan itu saya belajar semua di YouTube. Berkebun, bagaimana bikin grafting, menggrafting cangkok tapi melalui graft. Lalu bagaimana membuat tomatnya menjadi bercabang lebih banyak dan berbuah lebih banyak. Bagaimana bikin kompos, bagaimana bikin perikanan dan aeroponik dan segala. Saya belajar dari YouTube gratis. Gratis. Kalau mau belajar masak, YouTube juga segala macam resep, termasuk resep dari kampung saya sendiri juga bisa. Gratis lagi. Kenapa mesti berbayar? Yang kedua, apa iya punya efek untuk bisa setelah belajar itu semua orang dapat sertifikat, lalu bisa membantu dia mencari kerja. Ini buat saya pertanyaan besar dan tidak perlu. Karena memang misalnya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan kemudian pasca COVID itu kan juga kecil. Nah, dari pertumbuhan ekonomi segitu berapa banyak lapangan pekerjaan yang akan terbuka kan belum dihitung juga rasionalitasnya itu. Lah itu dia, dan kalau kita mau jujur sekarang ini memang akan ada penurunan, dan karena itu yang dibutuhkan adalah supply side economy, di mana kita demand side economy, di mana kita menciptakan demand melalui Keynesian approach, pendekatan Keynesian, yaitu salah satunya adalah BLT. Nggak usah malu-malu pakai BLT kan. Sekarang alhamdulillah misalnya di Kementerian Desa sekarang diberikan BLT untuk petani dan sebagainya di desa. Tapi yang lain-lain juga begitu, daripada bikin online segala macam itu, udahlah kasih BLT dong. Karena itu memang pendekatan, ada ilmunya, ada teorinya, dan ada contoh-contohnya di masa lalu, bukan saja di Indonesia, di negara lain. Justru dengan BLT lebih langsung, lebih jelas peruntukannya, dan kemudian waktu itu kita menggunakan kantor pos, sehingga di desa-desa nggak perlu lagi ada dari jauh-jauh datang pengambil segala macam. Inilah yang kemarin waktu itu Bupati Gorontalo dengan Bupati Lumajang beradu-argumen. Padahal kalau disalurkan BLT melalui kantor pos, dan kantor pos itu ada semua di kecamatan-kecamatan, itu jalan dengan mulus waktu itu. Terakhir ini Bang, soal ini new normal, kembali ke new normal dan herd immunity. Kira-kira kan kemarin waktu wacana new normal itu digelontorkan oleh pemerintah, respon publik juga ini jangan-jangan bagian dari ini kebijakan herd immunity. Nah, kira-kira Abang melihatnya gimana itu? Ya itulah. New normal itu di mana-mana adalah ketika grafiknya naik lalu menurun. Menurun selama 2 minggu paling tidak. Tapi menurunnya tidak sampai pada tingkat 0. Sehingga kemudian landai. Itulah new normal. Di mana pada saat itu kita harus menyesuaikan diri, hidup bersama COVID. Yang kemudian
kita melakukan tindakan-tindakan tertentu, apakah cuci tangan, pakai jaga jarak, restoran hanya buka 50%, transportasi umum juga mungkin begitu, di kantor juga bagaimana lah segala macam, di masjid, di gereja, semua diatur dengan new normal. Tetapi dengan demikian kita bisa ekonomi berjalan, tetapi dampaknya terhadap kesehatan itu minimal. Itulah new normal. Bukan ketika kita sedang naik grafiknya, kemudian dilakukan relaksasi, ini sama dengan herd immunity. Nah, kalau itu dilakukan, sama saja negara membiarkan survival of the fittest. Dan kemudian, lalu di mana fungsi negara? Untuk apa ada negara kalau itu dilakukan? Bahayanya di situ. Kalau, sekali lagi, grafik masih naik, kemudian kita melakukan relaksasi terhadap PSBB. Ini juga berkaitan dengan soal komunikasi publik pemerintah, soal sosialisasi menjelaskan ke masyarakat soal new normal itu batasannya gimana, itu kira-kira efektivitasnya gimana? Karena lain-lain orang, lain-lain pejabat bicaranya lain-lain dan tidak dijelaskan dengan baik, tiba-tiba muncul penjadwalan. Tiba-tiba ada jauh tanggal sekian ini yang ini boleh buka, yang ini boleh buka, tanggal sekian lagi ini boleh buka, ini loh. Apa ini maksudnya new normal? New normal ini sebuah istilah baru yang kemudian kita banyak masyarakat belum tahu dan beda persepsi satu sama lain, tiba-tiba sudah ada jadwal. Karena itu hal-hal baru begini mestinya disosialisasikan dulu dengan baik. Persoalannya adalah komunikasi pemerintah, saya lihat selama ini masih berupa satu arah. Jadi hanya penjelasan, pengumuman. Tidak ada upaya untuk menjelaskan dengan baik secara dua arah. Wartawan tidak diberi kesempatan tanya jawab, sehingga masyarakat yang diwakili oleh wartawan tersebut tidak punya kesempatan untuk mencari jawabnya langsung dari pejabat pemerintah yang punya otoritas. Akhirnya apa? Cari ke media sosial. Di media sosial macam-macam jawabannya dan kemudian bisa ada hoax dan segala macam. Itu maka kebingungan bertambah tumpuk-tumpuk lagi tentang new normal. Itulah sebabnya ya komunikasi ini harus diperbaiki, persoalan menjelaskan dulu, baru kemudian melangkah bicara tentang jadwal-jadwal dari new normal tersebut. Tapi ini kan udah terjadi, Bang. Kira-kira kalau Abang melihat ini, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah soal persoalan komunikasi publik tadi? Kira-kira yang efektif begitu ngomongnya? Ya, pertama berubah dulu lah dari satu arah menjadi dua arah. Misalnya kita lihat juru bicara PSBB, juru bicara BNPB, juru bicara pemerintah tentang COVID, ngomong tentang angka positif sekian hari ini, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, satu arah, tidak ada tanya jawab dengan wartawan. Presiden juga kalau bicara dengan meja kerjanya, lalu satu arah, tidak ada wartawan bertanya. Padahal wartawan itulah mewakili kita rakyat untuk mempertanyakan kepada pejabat yang memberikan penjelasan, klarifikasi pertanyaan ataupun juga apa persoalan-persoalan di lapangan ini bisa disampaikan, feedback namanya, yang sehingga masyarakat puas kalau dapat informasi itu jelas. Itu sebabnya kalau kita lihat di negara-negara lain, presiden atau perdana menteri yang memberikan penjelasan didampingi oleh ahli-ahli, didampingi oleh pejabat-pejabat lengkap, sehingga begitu ada hal-hal yang tidak bisa dijawab dia serahkan kepada ahlinya. Sehingga rakyat bisa mendapatkan sebuah penjelasan yang komprehensif. Kalau cuma satu arah terus, ya sudah tidak masalah. Oke, Bang. Jadi kalau melihat dari pembicaraan tadi yang kemudian penting untuk dicatat adalah soal komunikasi publik pertama, kedua soal mengawal jalannya anggaran yang diambil dari Perpu tadi. Dan ketiga, di awal ngomongin soal herd immunity itu pada dasarnya melanggar kalau diterapkan di Indonesia, dan itu sebenarnya juga berbeda dengan new normal begitu ya. Jadi walaupun ini urusan kesehatan, tapi urusan kita semua karena menyangkut kebijakan publik, menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menangani. Ini menyangkut kita semua. Karena itu boleh dong kita berikan saran, kita berikan kritik, kita berikan masukan. Mudah-mudahan jalannya pemerintahan bisa menjadi lebih baik dan kita semua bisa selamat. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Di kesempatan kali ini sudah diperkenankan main-main ke rumah dan di ruang ide, kira-kira begitu kan, ada banyak buku di sini.
Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Semoga ini bisa juga jadi pemantik teman-teman BMI yang lain di kota-kota yang lain untuk kemudian berdiskusi soal banyak hal, soal memikirkan ini negara, dan kalau di daerah ya ngomongin soal persoalan daerah-daerah masing-masing, agar kemudian kita juga ikut berkontribusi dalam membangun negara ini, begitu kan. Senang dengan melihat kemajuan BMI seluruh Indonesia. Maju terus BMI. Amin. Terima kasih, Bang. Ya, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas waktunya Bang Andi, dan dari saya selamat beraktivitas dan jaga kesehatan. Semoga kita tetap terjaga dari COVID dan salam hidup BMI. Oke.